PSSI tidak punya uang, Sinteyong minta timnas Indonesia berjuang. Tak ada target pribadi, Elijah Spasojevic cuma mau Indonesia juara. Termasuk Sinteyong tidak ada pelatih lokal di grup A. Penuh haru, perasaan Dimas Derajat usai dicoret dari timnas Indonesia. Sandy Walsh ungkapkan berbagai bahasa di latihan timnas Indonesia. Media asal Malaysia Harimau Malaya merujuk pada kebijakan timnas Indonesia sebagai solusi minimnya para pemain Malaysia yang membela klub luar negeri. Pemain Malaysia pun tertinggal jauh dari negara-negara Asia yang lain. Menurut Harimau Malaya, negara-negara ASEAN wajib meniru kebijakan Jepang dan Korea Selatan yang mendukung pemain mereka berkarir ke luar negeri. Harimau Malaya pun menunjuk dua negara ASEAN yang mulai berhasil untuk mengekspor talenta mereka ke luar negeri. Negara tersebut adalah Thailand dan Indonesia. Pada sesi latihan Senin 30 November 2022, Sinteyong memberikan briefing bagi skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyadari jika tragedi Kanjuruhan berpengaruh besar pada tim. Di PSSI sekarang tidak ada uang sama sekali pasca tragedi Kanjuruhan. Liga berhenti, sponsor tidak ada yang masuk, pemain pasti susah. Tambahnya, Sinteyong berharap besar agar mereka bisa mencari juara pada Piala AFF 2022. Dengan kita juara kali ini, kita bisa bangkitkan lagi sepak bola Indonesia. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu belak-belakan menyebut kondisi kebugaran skuad Garuda menurun imbas dari terhentinya kompetisi. Lebih lanjut, Shin Sang-gyu mengungkapkan masih banyak kekurangan di timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Oleh karena itu, tim pelatih timnas Indonesia mengakali pemusatan latihan lebih cepat. Semula TC persiapan Piala AFF 2022 baru akan dilangsungkan pada 10 Desember mendatang. Terhentinya kompetisi Liga 1 tidak membuat semangat dari Elijah Spasojevic memudar demi timnas Indonesia. Secara fisik ia mengaku siap tampil untuk timnas Indonesia. Hal ini karena klubnya saat ini Bali United tetap menggelar sesi latihan di tengah libur kompetisi. Bahkan Bali United menggelar 6 hari seminggu dalam sesi latihan, sehingga fisik Spasojevic tetap fit. Jadi saya datang ke TC timnas sudah siap untuk main, tambah pemain kelahiran 11 September 1987 tersebut. Elijah Spasojevic mengaku tidak memiliki target pribadi sekembalinya dipanggil ke timnas Indonesia. Ia hanya memikirkan membantu tim nasional Indonesia mendapatkan gelar juara Piala AFF 2022. Spasojevic tidak mau mengecewakan pelatih Sinteyong yang telah memanggilnya. Oleh sebab itu, pemain Bali United tersebut akan mewujudkan target timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022. Sebagai seorang penyerang, Spaso tentu ingin mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dan kini ex pemain Persib Bandung itu hanya akan berkorban buat timnas Indonesia. Terkait pemanggilan Spaso, Stefano Cugura optimis penyerang andalannya tersebut bisa berkontribusi bagi timnas Indonesia. Apalagi dia merupakan top scorer pada Liga 1 2021-2022. Pelatih yang biasa disapa Teco ini berharap agar Spaso tidak mengalami cedera selama TC timnas Indonesia. Apalagi, Sinteyong merupakan pelatih yang terkenal fokus pada pembentukan fisik dan sering memberikan program latihan berat. Mudah-mudahan Spaso tidak cedera di timnas dan bisa bermain bagus di sana, sehingga bisa tampil maksimal setiap pertandingan timnas Indonesia. Pungkasnya, Sinteyong menjelaskan di ajang Piala Dunia 2022 bukan hanya kemampuan yang dituntut dari seorang pemain, melainkan juga fisik yang baik. Oleh sebab itu, Sinteyong lebih banyak fokus meningkatkan fisik, sementara soal taktik dan strategi bisa dilakukan setelah fisik dianggap sudah mapan. Kalian pasti menonton Piala Dunia. Sebaik apapun kemampuan, kalau tidak punya fisik dasar dan penguatan dasar, pasti tidak bisa melakukan permainan yang baik. Itu salah satu prinsip saya, jelasnya. Timnas Indonesia melakoni TC di Bali sejak Senin 28 November 2022. Namun 3 pemain abroad atau penggawa yang merumput di luar negeri dilaporkan belum merapat. 3 pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot. Kedatangan ketiganya masih ditunggu. Hal itu disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto melalui unggahan terbaru di Instagram, Jumat 2 Desember 2022. Seperti yang diketahui, grup A Piala AFF 2022 akan mempertemukan timnas Indonesia, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand. Di luar Sinteyong ada nama Alexander Polking yang bakal menghalangi upaya Sinteyong dengan timnas Thailand. Nama lain yang mencolok adalah Thomas Dolley yang saat ini melatih timnas Filipina.
Keisuke Honda dan Ryu Hirose yang saat ini menangani timnas Kamboja. Nama terakhir yaitu Mario Rivera yang merupakan pelatih kepala timnas Brunei Darussalam. Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali meminta masyarakat untuk mendukung penuh timnas U20 Indonesia pada ajang Piala Dunia U20 2023. Menpora juga berharap Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang ramah. Dia berharap masyarakat Indonesia siap menyambut seluruh tim peserta Piala Dunia U20 2023. Menpora tak ingin ada gangguan apapun yang nantinya bisa merusak citra baik Indonesia di mata dunia. Mereka harus mendapatkan kesan yang baik selama di Indonesia. Lanjutnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan pernyataan menarik jelang Piala AFF 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut skuad Garuda akan menyewa pesawat selama mengikuti event tersebut. Hal itu bertujuan untuk memudahkan mobilitas timnas Indonesia menyusul Piala AFF 2022 menggunakan format lama, di mana setiap tim akan kebagian jatah bermain tandang dan kandang. Timnas Indonesia berada di grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Bek naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh bicara soal sosok Shin Tae-yong. Pemain asal klub KV Mechelen ini menjelaskan jika dia sempat berkomunikasi secara intens dengan Shin Tae-yong terkait gaya bermainnya. Saat ini Sandy Walsh mendapatkan didikan langsung dari Shin Tae-yong. Sandy menjelaskan jika dia cukup kagum dengan sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dia menilai cocok dengan skema bermain skuad Garuda dan berharap bisa berkontribusi penuh untuk timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Shin Tae-yong harus didampingi penerjemah saat menggelar latihan. Hal ini membuat skuad Garuda memiliki cukup banyak penerjemah dari bahasa Korea, Inggris, dan Indonesia. Dia menilai jika perbedaan bahasa ini mampu diatasi dan akhirnya timnas Indonesia menjadi tim yang kompak. Semua pemain sama pentingnya untuk berada di tim. Kita memiliki hubungan yang baik. Mungkin perbedaan bahasa menjadi penghalang. Kita memiliki beberapa penerjemah di setiap ruangan, kata Sandy Walsh dilansir dari laman FIFA. Dimas Drajat mengalami cedera saat berlatih bersama Persikabo 1973 atau sebelum bergabung ke Pemusatan Latihan atau TISI Timnas Indonesia di Bali. Dokter tim Persikabo 1973 Ihsan mengatakan pihaknya sedang observasi terkait cedera yang dirasakan oleh Dimas Drajat. Ihsan juga belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami Dimas Drajat. Kami tidak boleh memaksakan, harus berdiskusi sehingga menemui kesepakatan antara dokter tim dan rumah sakit, ucap Ihsan. Dimas Drajat sejatinya menjadi ujung tanduk timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Usai dicoret dari timnas Indonesia lantaran cedera, Dimas Drajat curhat ke dokter tim Persikabo 1973. Pemain yang juga anggota TNI Angkatan Darat itu mengaku sedih karena tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain asal Gresik, Jawa Timur itu diminta untuk berlatih mandiri di rumah sambil menjaga kebugarannya. Sejauh ini, belum diketahui berapa lama Dimas Drajat akan absen. 3 pemain timnas U20 Indonesia yakni Ferdiansyah, Robi Darwis, dan juga Kakang Rudianto sudah kembali berlatih bersama timnya Persib Bandung. Pelatih fisik Persib Bandung Yayat Sunaria mengaku tak terlalu khawatir dengan kondisi fisik ketiga pemain tersebut. Akan tetapi saat ini yang menjadi perhatian adalah psikologis pemain, karena ketiganya sudah lama jauh dari keluarga. Sementara itu ketiga pemain juga tidak perlu waktu lagi untuk beradaptasi dan langsung melahap semua menu latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Shin Tae-yong dan Nova Arianto memang saling bahu-membahu dalam kemajuan timnas Indonesia. Namun bagaimana jadinya jika kedua orang ini beradu skill tenis meja? Ya, hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram @pssi. Mereka tampak menikmati olahraga yang mungkin jarang dilakukan. Ada kalanya, pelatih asal Korea Selatan tersebut melakukan smash keras, namun tak sedikit aksi smash tersebut meleset dan gagal menghasilkan poin. Potret ini pun mendapatkan banyak respon dari netizen di kolom komentar. Timnas Vietnam secara mengejutkan kehilangan salah satu gelandang terbaik mereka, yakni Nguyen Chong Hoang yang tiba-tiba memutuskan pensiun dari timnas Vietnam. Pemain kesayangan pelatih Park Hang-seo tersebut yang selalu mendapatkan tempat di tim utama The Golden Star. Kondisi fisik yang tak lagi mendukung akibat cedera menjadi alasan Chong Hoang berhenti mengabdi pada timnas. Pertandingan uji coba melawan Borussia Dortmund menjadi ajang perpisahan terakhir Chong Hoang. Kim Panggon mendapatkan kritikan keras dari pemilik Johor Darul Takzim. Sebelumnya, Kim mengeluhkan banyak pemain yang tidak mau bergabung timnas Malaysia jelang Piala AFF 2022. Menariknya 11 pemain yang mundur merupakan pilar dari Johor Darul Takzim atau JDT. Mendengar kekecewaan Kim, bos JDT Mayor Jenderal Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim memberikan komentar.
Piala AFF adalah piala yang mengacaukan jadwal pertandingan. Misal Januari Report Game, Piala AFF berakhir tanggal 15 Januari. Mau liburan kapan? Tanpa adanya conatip di Piala AFF 2022, ternyata akun resmi @AFF Mitsubishi Electric Cup merasa hampa. Mereka pun melakukan survei siapa yang bakal cocok menggantikan conatip di Piala AFF 2022 ini. Dari survei tersebut ternyata ada sosok Witan Sulaiman yang cocok disejajarkan dengan conatip Songkrasin di Piala AFF 2022. Namun netizen Indonesia merasa tak terima Witan Sulaiman disandingkan dengan conatip Songkrasin di Piala AFF 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.